Halo, salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Pramudi Arif Dujanarko. Saya adalah seorang electrical engineer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan berbagi tentang hasil analisa saya tentang penetrasi energi terbarukan di Indonesia. Ini merupakan salah satu proyek dari kelas data visualisasi dari Pacman Academy. Sebelum ke inti materi, izinkan saya untuk menyampaikan dari mana data saya dapatkan. Data saya dapatkan dari Ember, sebuah situs yang berisi tentang uh, porsi dari pembangkitan listrik negara-negara di dunia, dan di mana data tersebut berasal dari tahun 2000 hingga 2021, dan ada beberapa kolom yang mana intinya salah satunya adalah tipe dari resource yang digunakan, apakah itu fosil, energi terbarukan, atau apapun itu, kemudian value-nya berapa. Dari data tersebut, kita bisa menganalisis energi-energi yang digunakan, khusus energi listrik, negara-negara di dunia, dan pada kesempatan kali ini saya menganalisis Indonesia. Dari proyek ini, saya berangkat dari 3 research question, ada 3 pertanyaan yang ingin saya jawab. Yang pertama adalah bagaimanakah tren dari energi listrik di Indonesia setiap tahunnya, kemudian bagaimanakah kontribusi dari energi terbarukan di Indonesia untuk tenaga listrik, dan kemudian yang ketiga, bagaimanakah kondisi kelistrikan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terutama untuk perbandingan energi terbarukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah kondisi kelistrikan di Indonesia? Seperti bisa kita lihat pada grafik, bahwa grafik ini menunjukkan tentang perbandingan energi listrik di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2021. Seperti bisa kita lihat bahwa tiap tahunnya pembangkit listrik di Indonesia selalu naik dari tahun 2000 hingga 2021. Namun ada sedikit anomali di tahun 2020, di mana ada sedikit turun konsumsi listriknya. Hal ini bisa kita maklumi karena memang pada tahun 2020 tersebut ada pandemi. Jadi masih saat awal pandemi, di mana aktivitas sangat berkurang, kemudian sangat berimbas kepada konsumsi energi listrik. Namun pada tahun berikutnya, pada tahun 2021, konsumsi listrik kembali naik. Nah, bagaimanakah porsi dari energi dari sumber-sumber energi yang ada di Indonesia? Bisa kita lihat pada grafik bahwa dari tahun 2000 selama 20 tahun terakhir, dari tahun 2000 sampai 2021, pembangkit listrik sangat didominasi oleh tenaga fosil. Entah itu batu bara, gas, minyak, dan lain sebagainya. 80% bahkan di awal tahun 2000 hampir 90% ya, didominasi oleh fosil, sementara energi terbarukan seperti air, bioenergi, solar, dan juga angin sangat berkontribusi minim, hanya belasan persen saja. Secara lebih detail bisa kita lihat bahwa 81% itu didominasi oleh fosil. Ini adalah data pada tahun 2021 ya. Dan energi bersih atau energi terbarukan itu hanya 18% saja. Jika kita bisa lihat lebih dalam, dari 18% tersebut, itu masih sangat didominasi oleh energi-energi yang sudah mature. Maksudnya energi-energi teknologi lama gitu, misalnya air, kemudian bioenergi. Jadi memang untuk energi-energi baru, misalnya solar dan juga wind, itu porsinya masih sangat kecil, bahkan di bawah 1%. Nah, jika kita lihat trennya dalam 20 tahun terakhir, grafik di sini hanya menunjukkan untuk porsi energi terbarukan saja ya. Jadi memang kontribusi dari angin dan juga solar itu baru nampak di tahun 2016. Itu pun masih sangat kecil, di bawah 1%. Nah, bagaimanakah kondisi Indonesia jika dibandingkan dengan G20?
Seperti kita tahu bahwa G20 Summit baru saja dilaksanakan bulan November kemarin, yang mana dari hasil keputusan summit tersebut, salah satunya, keputusannya ada banyak, namun salah satu keputusannya adalah komitmen dari negara-negara anggota G20 untuk terus mengikuti Paris Agreement, yang mana untuk menekan terjadinya climate change. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia punya target nih pada tahun 2025 nanti untuk mencapai 23% energi terbarukan. Nah, seperti kita tahu ya, tadi di tahun ini, tahun 2021, kita baru mencapai 18% nih. Berarti kita masih kurang 5% lagi. Seperti kita lihat pada grafik di sini, jika kita bandingkan dengan negara-negara lain anggota G20, Indonesia itu berada di peringkat ke-4 terbawah. Jadi Indonesia berada di 4 terbawah, hanya dengan 18%, di bawah rata-rata negara G20 yang 28,81%. Di bawah Indonesia sendiri hanya ada 3 negara, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Saudi Arabia. Namun jika kita lihat lebih detail lagi nih, tentang seperti tadi ya, bahwa teknologi yang banyak digunakan di Indonesia itu masih teknologi lama, seperti air dan juga bioenergi. Namun bagaimana jika kita bandingkan dengan energi baru, yakni wind dan juga angin dan juga tenaga matahari. Nah, Indonesia kalau ini lebih parah, berada di titik terbawah. Nah, dari perbandingan ini dan grafik-grafik sebelumnya, itu bisa kita lihat bahwa Indonesia ini masih banyak PR nih untuk kontribusi energi terbarukan. Nah, kan tadi targetnya 23% ya, masih 5%. 5% tuh Indonesia harus cukup ngebut ya, terutama masih kurang 3 tahun lagi kan. Nah, jika kita apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah coba saya sampaikan tadi, ada 3 hal. Yang pertama, pembangkitan listrik di Indonesia itu masih sangat didominasi oleh fosil, apalagi di 20 tahun terakhir ya. Kemudian juga tidak ada kontribusi yang signifikan dari energi terbarukan, dan kebanyakan masih didominasi oleh energi-energi yang sudah mature tadi, seperti angin dan juga air. Seperti air dan juga bioenergi. Kemudian kesimpulannya ketiga, dibandingkan dengan negara G20, Indonesia itu termasuk peringkat bawah, 4 terbawah untuk energi terbarukan dan terbawah untuk angin dan matahari. Oleh karena itu, Indonesia harus masih banyak lebih aktif untuk bisa mengejar ketertinggalannya, terutama untuk mencapai target 23% tadi. Berikut adalah screenshot ya dari Tableau, dari dashboard Tableau. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan bersamaan dengan PowerPoint, tapi linknya nanti akan saya sampaikan di video di bawah jika teman-teman ingin akses untuk ingin tahu data lebih detailnya seperti apa. Oke, terima kasih. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila banyak kata-kata yang belibet, banyak kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang menyinggung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ya, informasi ini hanya saya dapatkan dari banyak informasi yang bisa kita dapatkan, saya hanya sedikit merangkum saja. Ya, terima kasih atas teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian, dan selamat belajar, selamat berdiskusi.